Jembatan Comal adalah salah satu jembatan yang terkenal angker di Indonesia. Konon, menurut cerita masyarakat setempat, kecelakaan tunggal sering terjadi di jembatan Comal ini. Sebagian masyarakat meyakini bahwa kecelakaan yang sering terjadi adalah ulah dari makhluk gaib penghuni jembatan Comal. Masih menurut penuturan masyarakat setempat, pertanda jika akan terjadi kecelakaan maut di sekitar jembatan Comal adalah terdengarnya suara anak kecil yang menangis atau menjerit yang bersumber dari bawah jembatan. Jembatan yang terletak di perbatasan Kecamatan Comal dan Ampel Gading di jalur Pantura Kabupaten Pemalang ini tercatat sudah beberapa kali ambruk, yaitu pada tahun 1923, 1989, dan terakhir pada tahun 2014 silam. Tapi apakah mitos tersebut benar? Mari kita ikuti penelusuran tim Ruang Misteri Official di Jembatan Kali Comal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pada teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk malam hari ini, malam Jumat Kliwon, kita mengeksplor jembatan Comal yang mana dulu pernah terjadi ambruk ataupun jebol. Di sini kita akan menguak ataupun berusaha mencari informasi apakah terjadinya jembatan Comal tersebut ambruk ataupun ambrol ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Oleh sebab itu, seperti biasanya, saya tidak sendiri, saya akan bersama teman saya baru, yaitu Mas Tatang. Ya, Mas Tatang, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Mas Tatang juga baik. Mudah-mudahan pada malam hari ini, penelusuran malam hari ini diberikan kelancaran dan tidak ada halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman suka video kami, jangan lupa untuk klik like, comment, share ke teman-teman kalian. Matur nuwun, terima kasih. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit gambaran di mana jembatan Comal ini sangat lebar dan juga sangat lebar sungainya. Apakah di balik lebarnya sungai Comal ini mengandung hal-hal mistis? Untuk sementara saya lihat dari sudut pandang saya, memang di bawah jembatan Comal ini ada suatu, boleh dikatakan, istana yang dihuni oleh sosok Ibu Dewi Anjarsari. Saya tidak menyebutkan bentuknya. Ya, kami akan mencoba bersilaturahmi kepada penghuni ataupun makhluk tersebut atau makhluk di sekitar sini. Namun sebenarnya mereka tidak memberikan tempat, artinya kenyamanan, karena mungkin merasa kembali terganggu. Tapi dengan itikat kami tidak ada tujuan untuk
mengoyak-ngoyak ataupun mengganggu lingkungan sini. Barangkali bisa, kami akan berusaha berinteraksi dan bersama Mas Tatang, mudah-mudahan dengan tujuan niat kami untuk kebaikan, untuk memberikan wawasan kepada teman-teman di rumah, untuk mengawali. Silakan Mas Tatang, barangkali bisa memberikan gambaran dulu kepada teman-teman di rumah. Kira-kira untuk Mas Tatang sendiri seperti apa pandangannya makhluk ataupun penunggu-penunggu di sekitar jembatan Comal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya mencoba bukan apa, kita hanya silaturahmi saja. Memang saya melihat di sini untuk jembatan Kali Comal ini, alhamdulillah kokoh, walaupun pernah ada suatu bencana musibah antara tahun 89 kemarin juga tahun 2014, tapi semoga untuk kesininya baik-baik semua. Nah, dari segi yang lain memang saya melihat, karena penglihatan seseorang ini berbeda-beda, tapi saya melihat versi saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya silaturahmi di sini bukan apa atau sifatnya menantang lah, menantang ataupun dari selatan sampai ke utara, terutama selatan. Di sini ada pintu gerbang, pintu gerbang dari selatan sampai menuju sini, dia ada pertemuan dari Maluk sana sampai sini. Nah ini saya lihat masih surut ya, Mas ya. Nah ini masih surut, tapi memang energinya juga masih kuat. Nah, beberapa makhluk yang di sini saya lihat memang untuk sekarang memang nggak ada yang biasa fenomena paling didengar, yaitu buaya putih. Nah, buaya putih ini salah satunya diantaranya. Banyak diantaranya, ada ular, saya lihat. Ular betul. Ular gede, ular gede. Betul. Nah, di antara saya lihat memang yang dari sana, istana sana sampai di sini ada pertemuan. Nah, pertemuan ini saya lihat bukan hari ini atau mungkin malam Jumat Kliwon, satu pertemuan satu suro yang sering ke sini. Katakanlah sendiri, tapi ada beberapa waktu di antaranya pertemuan itu mungkin pas waktu apa, jamuan-jamuan yang Mas kamu tadi jelaskan istana ya. Nah, saya lihat, coba dilanjutkan yang tadi. Itu betul apa yang dikatakan. Coba ke sini lagi apa gimana? Di sini dulu ya. Oh, tadi Pak Gren. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Mas Tatang betul, ada sosok naga, ada sosok buaya putih, dan energi sekitar sini memang kalau bisa merasakan teman-teman itu sangat lumayan besar. Namun kembali lagi, kami tidak ada tujuan untuk menantang ataupun berbuat tidak baik. Kami hanya sekedar memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tadi melihat itu awal-awal kita membuka acara malam hari ini, sempat kamera itu blur ya, sempat blur. Lah itu diantaranya ada energi negatif yang lewat ataupun gesekan dengan kamera tersebut. Nah, di sini saya lihat Ibu Dewi Anjarsari itu ya sebagai ratu lah yang tadi dikatakan oleh Mas Tatang. Wujudnya apa Mas Tatang? Kalau saya lihat untuk sekarang memang cantik. Betul. Cantik, tapi
Ya, kalau pakai selendang, pakai selendang hijau. Tapi kalau energi apa ya? Saya sebetulnya tadi memang dia nggak mau dijelaskan. Iya. Untuk saat ini memang nggak dijelaskan. Mungkin lain waktu. Iya. Untuk permintaan golongan daripada Ibu Dewi Anjarsari itu tidak mau digambarkan dengan sosok-sosok seperti apa. Makanya kita hanya menghormati, menghargai permintaan dari mereka. Hanya sekedar sedikit memberikan gambaran atau wawasan di mana benar di sini ada yang menghuni daripada energi-energi negatif dan dalam bentuk suatu pertemuan istana yang tadi digambarkan oleh Mas Tatang. Nah, di sini saya pesankan kepada teman-teman di rumah, nah termasuk pesan daripada Ibu Dewi Anjarsari, kenapa pada tahun kemarin-kemarin terjadi jembatan rusak ataupun jebol, itu karena ketidaknyamanan daripada lingkungan makhluk di sini. Lah, permintaannya apa? Atau pesannya yang disampaikan apa? Janganlah sombong, berusaha saling menghargai, saling memperhatikan. Artinya bukan karena takut dengan mereka, tapi karena mereka sesama makhluk Allah, hanya beda derajat. Mereka dari golongan istilahnya tidak kasat mata atau jin, lah kita dari manusia, itu saja. Nah, kalau istilahnya manusia itu sombong, mereka juga tidak mau, tidak suka. Makanya bisa menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Namun kita kembalikan ke semuanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu yang dapat saya gambarkan untuk sementara. Mungkin Mas Tatang ada lagi, yang penting jangan menyinggung. Awal mula kita biasa di sini, saya lihat di sini masih keadaan ya cerah. Emang di sini apa mendung ya? Ya, ini ada gerimis sedikit. Mungkin apa? Emang suasana. Iya, suasana ini kebun. gerimis. Kalau saya dilihat di sini, mungkin ini kan Jumat Kliwon ya? Iya, ini Jumat Kliwon. Nggak terlalu banyak sosok-sosok di sini. Ya. Mungkin bisa dihitung ya? Bisa dihitung. Nggak tahu. Apa saya lihat mungkin pengaruh dari kali air juga pengaruh. Oh, gitu. Sosok-sosok dari apa yang jin lah katakanlah. Iya. Dia suka yang banjir juga. Nah, tadi yang disebutkan Dewi Anjarsari. Di sini beberapa makhluk ada yang lebih tinggi juga, tapi kayaknya untuk Jumat Kliwon hari ini kebanyakan mungkin ada kesibukan yang lain. Jadi untuk makhluk seperti jin ini juga dia punya kesibukan, di antaranya makhluk Jumat Kliwon. Nah, ini saya lihat nggak seberapa, tapi di sini memang auranya sangat kenceng. Ya mungkin karena aura istana itu ya, karena tempat tinggalnya mereka, artinya ada aura yang negatif dengan kita, kan seperti itu. Kita berdua tadi kan sudah interaksi, tapi memang kedatangan kita kayak nggak terlalu disambut. Iya. Tapi ada beberapa yang memang di sini sudah ada yang positif, dia biasa saja. Ya, yang pertama yang positif itu Ibu Dewi Anjarsari, dia mempersilahkan. Namun bagi mereka artinya yang jadi boleh dikatakan anak buahnya itu kurang menerima, mungkin merasa gimana gitu. Saya tidak bisa menceritakan panjang lebar lah. Artinya kita hanya saling menghargai ataupun memberikan kenyamanan pada mereka. Nah, betul apa tadi yang dikatakan oleh Mas Tatang, tidak terlalu banyak, cuman tadi digambarkan seperti istananya mereka itu ada beberapa yang tetap di sini, mungkin tidak ada aktivitas untuk mereka. Nah, teman-teman, tadi saya di awal-awal untuk membuka acara di sebelah sana selatan jembatan ada seperti apa namanya awan yang lebar hitam muncul 3 kali, mungkin karena kedatangan
ataupun keniatan kami untuk mengeksplor, tapi insya Allah tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya kita tidak bisa lebih dalam lagi. Saya kira di sini kita bisa apa bisa kamera. Nah, biar kelihatan ya, kalau kelihatan ya ini memang di atas jembatan ya di sekali. Nah, ini masih apa? Surut. Ini enggak terlalu banyak air. Masih apa? ya masih surut lah. Surut. Sat, sorot Jawane sat. Ya, masih sat. Kita disambut memang di sini ya enggak Dewi Anjarsari memang mempersilahkan, tapi beberapa prajurit atau memang enggak suka, Iya. dia kurang nyaman, kurang nyaman. Tapi kita sebagai makhluk lah sini ya, saling menghormati saja, bukan kita apa. Nah, ini coba bisa di kamera, coba ada kamera di ini. apa namanya? Seperti ya, teman-teman, ini keadaan pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon di Sungai Comal. Karena musim kemarau masih surut ataupun sat ya, kelihatan batu-batunya semua. Mohon izin Ibu Dewi Anjarsari, kita sekali lagi hanya sekedar memberikan wawasan kepada teman-teman di rumah ataupun masyarakat pada umumnya apa yang tadi dipesankan oleh Ibu Dewi Anjarsari untuk saling menghargai ataupun memberikan kenyamanan. Di sini saya berusaha minta kepada Ibu Anjarsari, ya, lebih tepatnya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta izin untuk berinteraksi dengan Ibu Dewi Anjarsari. Tolong untuk anak buahnya diberikan pemahaman ataupun wawasan bahwa kedatangan kami tidak ada tujuan untuk mengganggu mereka semua. Mas Tatang juga sudah turun juga nemenin ya. Mas Tatang, barangkali ada penjelasan lagi, silakan biar teman-teman di rumah bisa menangkap. Ini kita masuk area sungainya. Memang lagi surut, suasana surut seperti ini memang nggak terlalu aktivitas di sini, makhluk astral. Nah, memang untuk sebesar kali ini luar biasa. Jadi tempat masuk dari utara sampai selatan di sini memang berjubel ribuan jin kalau berapa. Kalau pas aktivitas gitu ya. Nah, ini nggak tahu, nggak terlalu Jumat ini terlalu ini, nggak terlalu. Iya. Nah, jadi untuk ini biasa-biasa saja. Nah, jadi kita bisa turun meninjau lokasi seperti ini. Alhamdulillah kalau di sini kita malah disambut ya, kamu ya. Iya. Nah, di sini malah alhamdulillah tadi mungkin awalan saja. Iya. Awalan saja. Mengatur call, artinya mungkin karena sudah menerima dia. Kita di sini memang energinya Sudah nyaman, sudah. bukan menantang seperti Iya. memang jadi Dia tahu, ya, dia tahu apa tujuan kita yang sebenarnya. Ya, jadi merasa sudah nyaman, tidak seperti awal-awal kita buka ataupun explore. Ya, ini Mas Tatang mau berusaha untuk tenang ataupun menenangkan diri, barangkali lebih dalam lagi untuk berinteraksi. Bagaimana bisa Mas Tatang? banyak yang mau interaksi. Oh ya. Tapi saya coba interaksi karena di sini ada yang beberapa mau ngomong. Ya, untuk teman-teman di rumah, sekarang Mas Tatang sedang berinteraksi dengan mereka. Artinya tadi awal kita datang ke sini, Mas Tatang masih berusaha untuk
berkomunikasi biar kita pulang juga nyaman dan mereka juga tidak ada gesekan apapun. Kita tunggu Mas Tatang tadi nanti apa yang dibicarakan oleh Mas Tatang dengan mereka. Ya teman-teman, itulah kita semua kalau tidak takut dengan bangsa mereka, insya Allah tidak ada gangguan dari mereka, karena kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tua di sini, ya kayak penduduk di sini lah, katakanlah udah lama sekali di sini. Ya. Mungkin kalau di usia dia 73, kalau manusia dia berpesan bahwa kalau saya lihat ya kalau jin nggak usah dipercaya untuk beberapa persen omongannya, karena kesalahan jin kebenaran jin ini banyak, 1000 kesalahan lah. Ya. Jadi kebaikan dibanding kebohongan. Nah, iya betul. Nah, dia lewat, kehadiran kita memang disambut. Nah, di area sini saya lihat memang tadinya dari sana kurang baik. Nah, alhamdulillah nggak tahu kenapa di sini langsung kayak apa ya, lerep ya. Ya, adem dalam artian adem bukan dingin, tapi kenyamanan aura kita kepada mereka. Adem. Nah, ini kalau saya nama ini kayak Mbah Joyo ini. Mungkin pakainya cawan gorong. Pakaian hitam cawan gorong. Iya, betul. Iya, mungkin yang jaga. Ini ya. Iya. Mbah Joyo. Dia menamai Mbah Joyo. Mbah Joyo. Ya, mungkin dia pakai kayak apa ya? Kayak orang-orang dulu. Dia berpesan memang seperti ini. Ya kalau bisa jaga. Dari kita itu nggak ada kesalahan. Kesalahan istilahnya jembatan ambruk, sebuah dikatakan dengan hal gaib. Serba dihalkan gaib. Kita nggak ada sesuatu dari gaib ini harus ini enggak. Memang dari manusia sendiri. Nah, konstruksi bangunan ini memang harus dikokohkan, itu saja. Dan banyak-banyak berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas, Al-Fatihah dan sebagainya. Memang di sini letak manusia harus seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, intinya ada doa dan ikhtiar, dijaga, intinya dijaga. Nah, ini pesan dari sosok-sosok penunggu di sini. Kita enggak apa-apa, istilahnya bukan menantang apa-apa. Kita memang di sini enjoy. Nah, setelah kita diterima di sini, kita enak. Tadi di atas sana, mungkin kamera tadi ngeblur. Nah, kita bahasanya apa ya? Kalau di orang itu assalamualaikum. Nah, bahasa Jawa poyan. Nah, dari poyan ini kita disambut, alhamdulillah. Nah, itu saja. Kita kembali ke Kang Gus. Ya. Kalau kita sebutkan satu persatu sangat tidak mungkin, karena sebenarnya di sini sangat banyak sekali, perwujudannya juga banyak. Ada yang kalau dilihat itu juga kelihatan mengerikan dan lain sebagainya. Namun demikian kita sekedar sedikit berinteraksi dengan tadi Mbah Joyo dan Ibu Dewi Anjarsari, dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Apa yang tadi dipesankan oleh kita, oleh Mas Tatang kepada teman-teman di rumah, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita keluar rumah tapi tidak untuk berdoa, karena segala sesuatu, musibah, bencana dan kecelakaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya tidak harus menyalahkan dengan makhluk-makhluk negatif ataupun jin. Tapi kenapa banyak mitos ataupun warga ataupun orang yang mengatakan ada kaitannya seperti itu? Karena ketidaktahuan ataupun keteledoran kita semua untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Kira-kira cukup Mas Tatang? Cukup malam hari ini. Jadi suatu tempat itu dikatakan angker, sebetulnya dari kita sendiri. Iya. Karena kita tidak selalu mengingat Allah. Jadi tempat itu angker.
katakanlah musola itu tempat ibadah, sebetulnya nggak ada angker-angkernya, atau mungkin yang angker itu dari kitanya sendiri. Karena menurut saya merasa takut. Karena kita mungkin, nah mari kita saling mengingatkan. Nah, kita pun masih belajar lah dalam hal-hal berdoa, dalam mengingat Allah. Nah, di sini mungkin saya jelaskan lagi, itu kalau bisa dilihat secara mata batin itu banyak kepingan emas yang mungkin punya mereka, karena punya mereka kami tidak bisa untuk mengutak-ngutik ataupun berusaha mengganggunya. Teman-teman di rumah, panjang kali Comal ini tadi sudah dikatakan bolak-balik oleh Mas Tatang, sebenarnya banyak, cuman masih ada kegiatan. Nah, ada si penjaga yang sudah tua, udah sepuh ya, seperti kakek-kakek pakai jawan kurung hitam kalau pakaian dulu. Itu tugasnya itu mengelilingi sungai ini, kemudian menjaga kenyamanan daripada golongan mereka. Ya, teman-teman semua, mungkin sedikit untuk wawasan apa yang tadi kita gambarkan ataupun kita bahas sedikit atau sekelumit penunggu ataupun makhluk-makhluk yang ada di sini. Sebelumnya saya berpesan juga, janganlah takut kepada makhluk gaib ataupun jin, bahwa manusia dan jin adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang tadi saya pesankan bukan untuk takut kepada mereka, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya berpesan untuk saling memberikan rasa kenyamanan, tidak untuk takut, karena beda artinya. Kalau takut kepada mereka berarti kita berbuat syirik. Lah, disinilah pesan dari kami, artinya dengan penelusuran ini diantaranya pesan berpesan seperti itu. Sekali lagi, janganlah lupa untuk berdoa ataupun memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita percaya ataupun bersekutu dengan setan, karena itu perbuatan yang syirik. Kurang lebihnya seperti itu ekspor pada malam hari ini, dan seperti biasa barangkali ada gambaran ataupun tutur kata yang kurang pas, kami selaku manusia biasa banyak kekurangan, kesempurnaan hanya kepada Allah ataupun milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tonton video kami di channel Ruang Misteri Official, dan untuk pencet subscribe-nya. Sekali lagi mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.